Salah nama presiden, salah nama negara, salah bendera negara adalah kesalahan yang sangat bodoh. Jabatan Penyiaran Malaysia memohon maaf atas kesilapan yang berlaku dalam siaran langsung RTM sempena sidang kemuncak ASEAN ke-47. President Prabowo of Indonesia for their incredible support of the... Di panggung besar ASEAN Summit di Kuala Lumpur, hadir sebuah momen yang secara tersirat menggambarkan pergeseran posisi, bukan saja bagi satu negara, tetapi juga bagi personal branding pemimpinnya. Saat Donald Trump dalam pidatonya memuji Prabowo Subianto dan menyoroti peran Indonesia dalam upaya perdamaian di Timur Tengah. Publik internasional secara terbuka menyaksikan bahwa Indonesia bukan lagi pemain pinggiran, melainkan aktor yang mulai diakui dalam setting global. Pidato Trump tersebut tak sekadar formalitas diplomatik, ia ibarat pengakuan simbolik bahwa Indonesia, melalui Presiden Prabowo, berada di posisi yang membuat mitra besar seperti Amerika Serikat memilih menyebutnya secara khusus. Ini menjadi bahan bakar bagi narasi bahwa pengaruh Indonesia mulai melampaui sekadar anggota ASEAN, menuju pemimpin regional yang dipandang secara internasional. Di sisi lain, terjadi insiden yang menimbulkan pertanyaan, yakni kesalahan siaran langsung oleh Radio Television Malaysia RTM saat pembukaan summit yang menyebut nama Presiden Indonesia secara keliru sebagai Joko Widodo padahal yang hadir adalah Prabowo Subianto. Kesalahan ini, meski diikuti permohonan maaf resmi, memberi kesan bahwa ada ketegangan halus di belakang layar. Malaysia sebagai tuan rumah dalam situasi ini tampak tersaingi oleh sosok Indonesia yang makin bersinar. Ketika negara tetangga salah menyebut nama presiden di hadapan kamera, di hadapan forum internasional, publik bisa membaca lebih dari sekadar kesalahan teknis. Bisa muncul tafsiran, apakah ini kebetulan, atau refleksi bahwa citra Indonesia kini memaksa tetangga untuk mengakui keunggulan yang tak lagi bisa diabaikan. Duh, kok bisa kejadian salah sebut nama Presiden Indonesia di acara besar seperti KTT ASEAN? His Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. Insiden salah penyebutan itu terjadi dalam siaran langsung saat para pemimpin negara ASEAN tiba di KTT ke-47 di Malaysia. Ketika itu komentator dari Radio Television Malaysia atau RTM selaku stasiun penyiaran resmi pemerintah Malaysia menyebut nama Presiden RI yang seharusnya Prabowo Subianto menjadi Joko Widodo. Kemudian pihak stasiun penyiaran resmi pemerintah Malaysia itu akhirnya meminta maaf atas kekeliruan tersebut. Jabatan Penyiaran Malaysia memohon maaf ke atas kesilapan pengulas menyebut nama Presiden Indonesia ketika secara langsung Majlis Perasmian Sidang Kemuncak ASEAN ke-47. Jabatan tersebut dalam satu kenyataan berkata pihak Radio Television Malaysia RTM memandang serius perkara tersebut dan tindakan sewajarnya telah diambil. Jabatan itu berkata RTM juga akan terus meningkatkan kawalan editorial dan semakan fakta dalam ketetapan dan integriti dalam setiap maklumat yang disampaikan. Majlis yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dihadiri oleh semua pemimpin ASEAN termasuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto. RTM ni stesen TV kerajaan tau, bukan swasta. Ini sangat memalukan. Minta maaf macam mana pun, reputasi stesen TV kerajaan dah rosak. Salah nama presiden, salah nama negara, salah bendera negara adalah kesalahan yang sangat bodoh kerana ia merupakan maklumat utama untuk setiap negara. Apatah lagi kesilapan yang macam ni dibuat dalam program yang besar. Kerajaan selalu minta rakyat semak dulu sesebuah maklumat sebelum disebarkan, tapi malangnya stesen TV kerajaan sendiri yang buat kesalahan tak masuk akal ni dengan Indonesia pula tu. Jadi lagi isu, dahlah mereka ni seteru utama kita. Dan yang tak boleh belahnya, sat lagi yang kena Anwar Ibrahim. Disebabkan mereka yang buat, Anwar juga yang kena. President Prabowo of Indonesia for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace after 3,000 years. This is a very strong peace. It's going to be an everlasting peace. Wah, Anwar menari sakan dengan Donald Trump layanan pun TikTok dia bagi. Itulah soft power ataupun dalam bahasa Melayunya kuasa lunak. Soft power ni sesuai untuk negara-negara kecil yang macam Malaysia ni, yang tak ada kuasa tentera, tak ada kuasa ekonomi, atau senang cerita tak ada kuasa besar dunia lah. Soft power ni wujud sebab nak mempengaruhi negara-negara luar untuk percaya atau ada sangkaan baik pada negara yang kecil tu.
Kalau nak tengok contoh negara yang ada soft power ni, Korea Selatan lah yang paling terbaik. Dia guna soft power dia menerusi K-pop dan K-drama. Disebabkan K-pop dan K-drama ni, ia telah menyebabkan jutaan manusia menyembah mereka. Jadi apa yang Anwar Ibrahim tonjolkan pada Trump dan juga pada pemimpin-pemimpin negara lain ni yang datang ke Malaysia ni, dengan kebudayaan Malaysia, makanan Malaysia, layanan yang luar biasa ni, akan membuatkan mereka suka pada Malaysia, suka pada Anwar Ibrahim, dan ianya bagus untuk diplomasi. Sikap Anwar Ibrahim yang sangat ramah, ceria, meriah itu sesuailah untuk negara yang kecil macam Malaysia ni. Di tengah sorotan global terhadap pengaruh Indonesia dan pemimpinnya, muncul pula bayangan lain dari Forum Kemegahan, aksi protes di Kuala Lumpur yang menunjuk kedatangan Donald Trump dengan ratusan demonstran mengecam kebijakan AS di Timur Tengah serta dukungannya kepada Israel. Dan ini lain pula ceritanya di Dataran Merdeka, sekumpulan peserta turut menyuarakan penolakan terhadap kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang dianggap membawa dasar luar menindas dunia Islam dan negara dunia ketiga. Mereka menegaskan meskipun protes ini tidak mengubah kehadiran Trump ke sidang kemuncak ASEAN, ia tetap simbol solidariti rakyat Malaysia dalam menolak kezaliman dan menyatakan pendirian terhadap isu Palestin. Walaupun kita tahu ini adalah bukan satu perhimpunan yang akan memberi impak terus kepada kehadiran, jadi apa yang saya harapkan adalah kita mampu memberi mesej pada diri sendiri dan terutamanya kepada dunia jugalah bahawanya kita tak sepatutnya perlu sokong Trump walaupun dia tetap hadir. Yang penting kita ada di sini untuk memberi mesej yang jelaslah kepada rakyat di luar sana. Hari ini kita juga protes, kita protes dengan Donald Trump sebab Trump itu tunjuk sebagai satu presiden Amerika yang menunjukkan imperialis untuk membuli negara-negara kecil dan ketiga. Saya personally memang menunggu-nunggu kedatangan Trump. Saya nak turun, saya nak pekik dia lahanan. So jadi memang saya dah nampak untuk pergi ke Ampang dan orang-orang saya semua berkumpul di sana. Tapi last minute saya dalam on the way, diorang kata dah tukar ke Dataran Merdeka. So jadi ini menunjukkan strategi kerajaan yang bacol, yang tak berani untuk berdepan dan berterus terang secara profesional. Kalau ianya begitu, dia harus maklumkan awal dan kita buat perkara yang betul-betul lah, yang proper. Dan after all dia ada polis untuk menjaga keselamatan. Apa yang dia sakut sangat? Saya tak setuju because Trump is a big bully for ekonomi juga. Saya waktu menjaga komoditi kita punya palm oil sawit yang dibuat kempen habis-habisan di Amerika menolak sawit kita sebagai satu komoditi yang ekonominya tidak sihat dan sebagainya. Bagaimana pendapatmu mengenai ini, Sob? Tulis di komentar.